Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi seluruh anak-anak sekolah minggu GKPI Resort Jakarta Raya 1. Amang Pendeta ingin menyapa anak sekolah minggu GKPI Raja Wali Ancol. Halo, anak sekolah minggu GKPI Raja Wali Ancol. Demikian juga anak sekolah minggu GKPI Jelambar. Halo, anak-anak sekolah minggu GKPI Jelambar. Amang Pendeta berharap keadaan kalian penuh dengan sukacita, sehingga sekalipun ibadah sekolah minggu kita masih dalam metode virtual atau online, tetapi kiranya sukacita persekutuan kita kepada Yesus Kristus tidak berkurang. Karena Tuhan masih memberikan kita hari yang baru, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, memberikan orang tua kita kesehatan, abang, adik, kakak, dan seluruh keluarga kita dalam keadaan sehat. Ini disebabkan oleh karena kebaikan kasih setia Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat percaya, sekalipun di tengah masa sulit pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu sekalian, dalam sukacita karena kita telah berkumpul di ruang virtual ibadah sekolah minggu ini, Amang Pendeta mengucapkan selamat datang di sekolah minggu. Untuk melengkapi sukacita kita di dalam memulai ibadah pada saat ini, marilah kita bersama-sama bernyanyi selamat datang di sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Suka datang pulang. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu GKPI Resort Jakarta Raya 1, marilah kita mengingat kembali ayat hafalan di minggu lalu. Ayo, siapa di antara anak sekolah minggu sekalian yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Neti? Ada yang masih ingat? Ya, ayat hafalan kita di minggu lalu diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Apa isinya? Bagi yang masih hafal atau yang setengah-setengah hafal, mari ikuti bersama-sama Amang Pendeta. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi adik-adik ya.
dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Artinya dari nats hafalan minggu lalu, kita diingatkan, adik-adik sekalian, orang-orang muda termasuk anak sekolah minggu, untuk tetap menjaga perbuatan dan kelakuan agar menjauhi segala sesuatu perbuatan yang tidak disukai Tuhan atau yang lebih sering disebut dengan dosa. Caranya adalah dengan mengingat firman Tuhan yang selalu membimbing kita untuk terus berada dalam perbuatan-perbuatan benar, baik dan dikehendaki oleh Tuhan. Harapan Amang Pendeta, firman Tuhan tidak hanya dihafal, tetapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik Sekolah Minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, kita baru saja mengingat ayat hafalan di minggu lalu. Dan kita memang selaku umat percaya harus terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita telah melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau. Demikian juga pada saat ini, kita tetap melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Untuk itulah kita akan selalu mengingat Tuhan, akan selalu mengingat firman-Nya, termasuk lagu pada saat ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2, Ingat akan nama Yesus. Kita akan selalu mengingat nama Yesus dikala suka, di dalam keadaan duka, dalam keadaan kita bersedih atau senang hati, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Dia selalu ada bagi kita di segala kondisi kehidupan. Mari kita sama-sama angkat pujian Kidung Jemaat 344 ayat 1-2, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang suka dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Anak Sekolah Minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bagaimana sejauh ini? Masih sukacita mengikuti ibadah virtual? Jangan kita mau diganggu oleh si jahat atau si iblis dengan mengajaknya, ayo kita tidur yuk, ayo kita ngantuk-ngantukan yuk, ayo kita malas-malasan yuk. Jangan mau. Sebagai anak Tuhan, kita harus terus semangat, baik di dalam bersekolah, beribadah, dan juga dalam membantu orang tua. Jikalau kita bermalas-malasan, sama saja kita dipengaruhi oleh iblis si jahat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari,
Mari kita menyatakan, markas iblis kuhancurkan, panji Kristus kutinggikan, akulah pahlawan. Kita nyanyikan bersama-sama anak-anak sekolah minggu sekalian. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu GKPI, saksinya Tuhan. Oh yes, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, marilah kita bersama-sama mengingat kembali dasatita atau hukum Tuhan yang pada minggu ini diambil dari hukum pertama sampai dengan hukum yang kelima. Mari anak sekolah minggu sekalian, kita mengucapkannya bersama-sama. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditaati. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau hambamu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wah, masih tetap semangat Amang Pendeta. Yakin anak-anak sekolah minggu GKP Resort Jakarta Raya 1 dalam mengikuti ibadah virtual sekolah minggu ini. Kita telah berkomitmen untuk menghancurkan markas iblis yang jahat. Marilah adik-adik sekolah minggu sekalian, kita tetap berpengharapan bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kondisi tantangan apapun, termasuk dalam godaan jahat apapun, dalam pikiran-pikiran jahat apapun, kita dapat melawannya, dan kita dapat menang. Dan kita mengatakan, ku menang di dalam peperangan.
karena Yesus bersama dengan kita, sebab Ia adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Mari anak-anak sekolah minggu sekalian, kita bernyanyi medley, Yesus itulah satu-satunya dan ku menang, ku menang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak sekolah minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini akan disampaikan oleh Bang John Samuel Nainggolan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang John Samuel Nainggolan, kita fokuskan, arahkan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita ambil alat tulis kita, kemudian kita konsentrasikan hati dan pikiran kita, sehingga seluruh panca indera kita terfokus untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik pada minggu ini. Bagaimana Goliat yang besar itu dapat dikalahkan oleh Daud yang kecil. Dalam menyambut firman Tuhan, dengan cerita sekolah minggu yang sangat menarik, marilah kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian. Goliat datang membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu umbannya, tak, Goliat mati bersorak victory. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu umbannya, tak, Goliat mati bersorak victory. Sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dalam nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu umpannya, tak, Goliat mati bersorak victory. Halo adik-adik,
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur buat hari ini kami boleh bersuka cita dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan dengan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi bekal bagi masa depan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Sucikan dan kuduskan kami, dan sembunyikan hamba-Mu di dalam kaki salib-Mu, dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita buka firman Tuhan, Alkitab kita, yang ada Alkitabnya, dibuka. Ada Alkitab di HP-nya, silakan dibuka. Kalau tidak ada Alkitab di HP-nya, jangan dibuka. Firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Halo adik-adik dari Sekolah Minggu Raja Wali. Halo adik-adik dari Sekolah Minggu GKPI Jelambar. Bahkan anak-anak semua yang menyaksikan tayangan ini, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik-baik saja. Mana itu? Wah, ya, firman Tuhan. Seorang yang besar, wah, dari suku Filistin. Dia menang selalu karena badannya besar, namanya Goliat. Mana siapa yang berani lawan aku? Waduh, ya. Diputus
ya sama orang Filistin. Waduh ya, yuk. Sombong banget ya anak-anak ya. Adalah seorang Daud, katanya parasnya ya kan masih merah ya kan, masih muda parasnya, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pada datang Daud dari Israel. Ya. Begitu dilihat ya Daud, anak-anak semua ya dihinanya Daud ya karena masih muda itu. Terus dibilang gitu, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Memang Daud gak pakai pakaian perang ya, gak pakai senjata, pakai obat ya, namanya juga anak gembala ya, terus bawa tongkat kan, bilang begitu ya kan. Goliat ya demi para allahnya, katanya allahnya Goliat ya kan, hurufnya huruf kecil ya, beda dengan kalah orang Israel ya kan? Begitu kan, mengutuki Daud, kamu pasti kalah, hei kamu masih kecil, katanya apa, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Anak ya, Daud gentar gak? Daud bilang seperti ini ya kan, di ayat 45 anak-anak. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan pintar sama sekali ya anak-anak. Dia percaya kepada Allah nih, pencipta langit bumi dan segala isinya, ya kan, yang mampu mengalahkan Goliat. Dia tidak sendiri nih Daud, ya kan. Lanjut lagi anak-anak ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Begitu maju si Goliat, ya kan, lari gak dia pulang ke rumahnya? Lari gak dia ke ini ya? Dia lari ke arah ya. Wah, dia lari ke arah orang Filistin itu, adik-adik. Begitu. Untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, ya kan?
dalam kantungnya, sini, ya, di rogoh. Apa yang diambil? Ya kan? Diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya. Ting. Diumbannya. Ya kan? Dia arahin tepat. Tok. Gitu anak-anak. Waduh, keren sekali ya Daud ya. Beserta dengan Tuhan. Ya, jatuh ya. Ambruk ya kan. Kena dahinya orang Filistin itu, ya kan. Goliat maksudnya anak-anak. Batu itu terbenam ke dalam dahi. Sampai terbenam berarti sampai masuk banget itu ya anak-anak ya. Itu kalau segala sesuatu yang kena dahi ya anak-anak ya, ambruk deh pokoknya deh. Maka kalau sekitar kepala tuh anak-anak ya dijaga, karena itu apa yang terutama ada otak nih ya, itu kan yang mengendalikan seluruh tubuh. Jadi itu yang bikin ambruk si Goliat. Pinter si Daud ini ya, gitu anak-anak. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Gitu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ya, mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wah, puji nama Tuhan. Ya kan? Apa nih realisasi buat kita ya, buat kita dalam kehidupan era modern seperti sekarang ini ya kan. Goliat itu seperti tantangan anak-anak, bukan musuh kamu yang sebenarnya ya. Nanti kamu berkelahi, ketapel lagi teman kamu selepet, bukan. Goliat itu tantangan besar buat kita, buat adik-adik semua, GKPI Raja Wali, GKPI Jelambar maupun anak-anak semua yang menyaksikan tayangan ini, ya kan? Jangan takut, karena ada siapa? Tuhan, ya kan? Yang menjaga kita, yang hidup, gitu kan? Anak sekolah minggu, ya, terhadap tantangan, masalah, ya, Goliat itu seperti masalah ya kan dalam kehidupan kita ya kan. Itu anak sekolah minggu jangan takut dalam menghadapi masalah ya, karena ada Tuhan yang menyertai kamu semua. Anak sekolah minggu jangan takut untuk mencoba menghadapi permasalahan. Menghindari permasalahan, ya kan, bukan jawaban dari penyelesaian masalah. Jadi anak-anak kalau misalnya ada permasalahan, ya kan, masalah apa, sekolah misalnya, jangan takut untuk mencoba, ya kan, sesuatu hal yang baru. Aduh takut, aduh PR gue banyak, aduh harus praktek lagi. Ada tunggakan misalnya di sekolah, misalnya ya, adik-adik yang ada teleponin sama gurunya atau kepala sekolah, ya kan. Anak-anak jangan takut untuk bilang kepada ayah ibu, gitu kan. Misalnya ada
harus berani ambil resiko. Ya kan? Anak sekolah minggu itu harus mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, dalam hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Ya kan? Tidak ada permasalahan itu yang terlalu berat. Tuhan memberikan masalah sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Gitu. Sekarang bagaimana kita menyikapi permasalahan itu, anak-anak, ya kan? Begitu. Sehingga nanti kita menjadi pemenang, ya kan? Apalagi kita, ya kan, anak Tuhan, Tuhan Yesus, ya kan? Yang sudah ditolong, ditebus oleh Tuhan, harus berani menerima tantangan. Makanya majulah setiap anak-anak Tuhan, berani mencoba, gitu. Ya, karena ada Tuhan besertanya. Jadi bagaimana mengandalkan Tuhan, berdoa. Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan, ini masalah nih aku nih, nah, gitu. Masalah apa? Bayaran, mau sekolah. Masalah apa? Yang bandel. Masalah apa? PR yang banyak atau tugas yang banyak. Bilang sama Tuhan, ya, sama Tuhan yang kuasa, yang maha kuasa. Itu ya anak-anak ya. Firman Tuhan sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Untuk ayat hafalan, abang mau ambil dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, sekali lagi anak-anak, ayat hafalan kita sepanjang minggu ini ialah terambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, sampai di sini dulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur untuk kasih setia Tuhan, menguatkan kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan boleh jadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bekal dalam masa depan kami, dan kami boleh percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Anak-anak Tuhan selalu dibimbing dan dilindungi dalam mencoba hal-hal yang baru, dalam menghadapi permasalahan dan tantangan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan ini. Kami mau belajar menghadapi tantangan yang besar. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wow, cerita yang sangat luar biasa menarik tentang Goliat dan Daud. Tentu kita akan semakin semangat ketika kita mendengar Daud yang kecil itu boleh mengalahkan Goliat raksasa, sekalipun Goliat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Daud diberkati oleh Tuhan, Daud dapat mengalahkan tantangan atau musuh yang demikian menakutkan itu. Bersama Yesus akan kita lakukan perkara-perkara yang besar, anak-anak sekolah minggu sekalian. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidup kalian. Yakinlah dan percayalah, jikalau kalian bersama dengan Yesus, segala perkara besar akan dapat kita lakukan. Seperti Daud dapat mengalahkan Goliat.
Marilah anak-anak sekolah minggu sekalian, kita respons firman Tuhan ini dengan bernyanyi, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia memulihkan, Ia menguduskan, Ia Raja segala raja. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia memulihkan, Ia menguduskan, Dia Raja segala raja. Anak sekolah minggu GKP Resort Jakarta Raya 1, tibalah kita di dalam acara memberikan persembahan. Nanti persembahan anak-anak sekolah minggu sekalian boleh ditransfer ke rekening bendahara gereja masing-masing atau diserahkan kepada orang tua yang nantinya orang tua lah yang akan menyerahkan persembahan anak sekolah minggu sekalian ke gereja. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam memberikan persembahan syukur kita. Nats persembahan kita diambil dari Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Kita memberikan persembahan kita di dalam rasa syukur kita. Bawalah persembahan
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.